Jangan diragukan lagi. Nah, ini dia. Eh, Disuruh nikah aja. Perubahan mindset. Karena kemarin itu waktu aku lulus SMK, ditanyain sama orang tua, katanya mau kalau nggak kuliah, disuruh nikah aja. Ya pasti dong, aku lebih milih kuliah daripada nikah muda. Sebenarnya saya itu GPR 2 tahun dan sebelumnya udah pernah kerja selama 4 bulan di sebuah perusahaan. Terus resign. Kenapa resign? Karena COVID. Setelah itu saya mikir selesai cari kerja sana sini, mau ajukan lamaran nggak di interview. Terus saya mikir setelah itu supaya mempermudah saya mencari kerja, saya kuliah deh. Ingin dapat yang lebih aja, karena ilmu yang didapat di bangku kuliah belum tentu sama dengan ilmu yang didapat di bangku sekolah. Aku yakin akan lebih banyak pengalaman yang aku dapat di perkuliahan. Karena aku adalah anak rantauan dan notabene juga jauh dari keluarga. Jadi kenapa aku memilih untuk kuliah dan merantau? Karena aku ingin keluar dari zona nyaman dan aku juga ingin membawa perubahan serta ingin bermanfaat bagi orang lain, baik keluarga dan juga kita. Karena kalau nggak kuliah, ntar malah disuruh nikah. Nggak bercanda. Karena mau nuntut ilmu aja, terus mau melanjutkan pendidikan, mau nambah relasi, nambah pengalaman, dan lain-lain. Kenapa aku memilih untuk kuliah? Karena badan aku terlalu kecil guys untuk dunia pekerjaan, jadi aku pilih untuk kuliah. Karena orang tua aku itu berharapnya aku jadi guru, tapi aku nggak mau jadi guru. Jadi akhirnya solusinya aku milih teknologi pendidikan yang prospek kerjanya luas, nggak harus jadi guru gitu. Sejujurnya saya itu ikutan cutting loh guys, ikut-ikutan. Cutting saya itu angkatan 19 Prodi Tekpen, dan dia juga nggak recommended untuk masuk Prodi Tekpen karena dia itu merasa salah jurusan, karena dia dulu tuh SMK jurusan TKJ, gak nyambung banget kan kuliah di Tekpen. Terus kalau saya kan nyambung banget, kayak saya kalau SMK tuh jurusan multimedia, jadi nyambung banget kuliah di sini. Jadi saya pas SBMPTN itu pilihan pertama saya Tekpen loh guys. Karena aku ingin memahami lebih gimana sih penggunaan teknologi untuk pendidikan. Apalagi sekarang kan kita tahu, kita nggak bisa jauh dari yang namanya teknologi. Karena mau aja, kemarin itu kan aku daftar jalur SNMPTN, itu prodi yang pertama aku pilih adalah prodi teknologi pendidikan. Terus ya kodarollahnya aku nggak lulus, aku daftar lagi jalur SBMPTN dan alhamdulillah lulus di prodi teknologi pendidikan. Kenapa aku pilih Prodi Tekpen? Karena latar belakang aku itu dulunya SMK multimedia. Nggak ada dong, udah nyebur ya udah rekam aja. Nggak ada, saya nggak ada rasa menyesal untuk kuliah di Prodi Tekpen. Karena apa? Karena have fun aja kuliah di Prodi Tekpen, karena tadi jurusan lain nyambung di kuliah di Prodi Tekpen, jadi nggak shock amat dengan tugas-tugas yang ada di Prodi Tekpen. Ada nggak ya? Enggak lah, masa nyesel? Pilihan pertama banget nih masuk di Prodi Teknologi Pendidikan. Nggak ada. Pernah sih dulu terkecoh dengan nama teknologi pendidikannya. Aku kira tidak berbau-bau dengan pendidikan, ternyata masih berbau pendidikan. Jadi Wonder Woman tahan banting coy. Perubahan yang berasa banget itu adalah perubahan mindset. Jadi kayak lebih dewasa, lebih pikir panjang, lebih nggak egois banget sama lingkungan sekitar. Tentunya lebih banyak pengalaman sih dari sebelumnya, yang awalnya nggak tahu apa-apa tentang editing, bikin modul, bikin RPP, bikin video pembelajaran, game pembelajaran, artbook, dan lain sebagainya. Sekarang setidaknya udah tahu dan bisa. Perubahannya lebih ke diri aku sih, lebih banyak aja gitu ilmunya. Semoga nantinya aku bisa memanfaatkan ilmu aku untuk orang lain. Perubahan apa? Banyak sih, kayak awalnya nggak bisa desain grafis, awalnya nggak bisa ngomong di depan orang banyak, ya mau nggak mau kan namanya tugas kuliah harus dipenuhi, ya udah deh belajar. Jadi banyak banget sebenarnya apa-apa yang masih belum bisa, apa-apa yang masih belum tahu, itu jadinya aku jadi lebih tahu, lebih bisa, lebih terasah skillnya dan lain-lain. Perubahan selama 4 semester ini, aku lebih punya banyak teman, aku banyak relasi dan suka bersosialisasi.
Because in the class, I make an art book. Banyak sih mata kuliah yang sangat berkesan di hidup saya selama semester ini. Tapi yang paling berkesan itu pengarahan bahasa itu asik banget loh guys. Dosennya tuh keren banget. Jadi kangen nonton Pak Cai. Semuanya menurut aku berkesan. Tapi yang paling berkesan adalah mata kuliah TIK pembelajaran. Karena banyak proyek-proyek yang aku bikin dan akhirnya berhasil. Nah, ini dia kalian dari kelompok aku. Mata kuliahnya apa ya? Aduh lupa, pokoknya dosennya itu Prof. Hamsi sama WK. Kayaknya mata kuliah apa ya? KTI, ya KTI. Coba, ini tuh keren banget loh. Kelompok kita tuh bikin kayak gini. Jadi bukunya tuh ada teksturnya, terus juga bisa nanti ya. Lihat, bisa dipasang-pasang. Nah, pokoknya keren banget lah. Nanti kalian kunjungi aja perpustakaan teknologi pendidikan. Oke? Mata kuliah yang paling berkesan menurut aku fotografi. Itu matkul yang aku suka banget. Kadang sulit kalau hanya ketemu teman yang jadi beban waktu kerja kelompok sama manajemen waktu sih. Itu aja. Belum pernah sih ngerasa kesulitan banget, tapi ada sih dikit-dikit. Kalau kesulitan saya itu saat dalam pembelajaran tuh, saya tuh kalau nggak ada praktik itu sulit untuk memahaminya loh guys. Haha, jangan diragukan lagi. Kesulitan yang dihadapi lumayan banyak ya, tapi nggak banyak-banyak amat juga. Karena emang ada sih teman-teman yang ngebantu satu sama lain buat nyelesain kesulitan tersebut. Jadi enjoy aja. Kan cuma dunia, kata mahasiswa kebanyakan. Buat aku kesulitan itu jadiin tantangan aja guys, biar seru. Sulit kalau udah males. Jadi sebenarnya musuh aku sendiri tuh ada diriku sendiri. Waduh, kece gak tuh? Ya intinya kalau udah males, itu tuh mau tugas yang segampang apa, mau UTS yang kayak gimana kayak gitu. Ya intinya kalau males ya males aja gitu. Susah lah pokoknya kalau males. Itu susahnya bersosialisasi karena aku dulunya orangnya pendiam. Tapi sekarang enggak gitu, udah diem-diem banget. Bukan begadang lagi, tapi nggak tidur 2 hari loh guys. Mahasiswa untuk begadang, cupu lah ya. Pernah nggak begadang? Kalau saya paling lama tuh sampai jam 2 pagi sampai jam 3 pagi. Nggak pernah sih kalau nggak tidur. Waduh, jangan ditanya harusnya, nanti kebongkar. Tapi oke, aku bongkar. Aku pernah begadang sampai jam 3 atau 4 subuh kurang lebih. Pernah sampai jam 2 malam. Jangan ditanya soal begadang karena aku tipe orang yang suka begadang. Tapi selama ini yang aku paling lama gak tidur itu sampai jam 5. Putus asa sih enggak ya, putus cinta iya. Nggak pernah, karena saya itu tipe-tipe orang yang suka kuliah dan suka sekolah. Kalau aku sih belum pernah ya putus asa dan mau berhenti kuliah. Karena tujuan awal aku kuliah bukan untuk berhenti, tapi terus melangkah sampai sarjana dan ngebahagiain orang tua. Nggak pernah. Kalau itu pernah, karena ada satu problem di hidup aku, jadinya aku sempat berpikir untuk berhenti kuliah. Itu sih pilihan hidup, mau berhenti atau mau lanjut. Kalau saya sih mau lanjut aja. Sia-sia bro, berhenti tengah jalan, sayang uangnya. Menurut aku, buat apa berhenti kalau nggak ada sesuatu yang maksa kita buat berhenti? Karena melanjutkan itu lebih baik daripada berhenti di tengah jalan. Kalaupun stres kebanyakan tugas, terus nggak ada motivasi buat melanjutin kuliah, tapi ingat, tujuan awal kita adalah menuntut ilmu di bangku perkuliahan. Alasannya sebenarnya banyak sih, tapi yang paling utama itu adalah orang tua. Jadi kan masih punya orang tua nih, ya udahlah kuliah buat mereka gitu. Yang pertama yaitu orang tua dan keluarga. Terus yang kedua itu karena dipikir-pikir juga asik juga. Penting banget lah kalau nggak punya ilmu nanti kamu bodoh. Penting banget, karena kita sebagai manusia itu harus berilmu dan beradab. Menurut aku, menuntut ilmu itu penting banget. Karena dengan ilmu kita bisa tahu tentang segala hal yang sebelumnya kita belum tahu. Dengan ilmu juga kita bisa membawa sebuah perubahan. Apalagi kita adalah seorang pemuda yang seharusnya sedang mencetak kegemilangan dan juga membawa perubahan. Emang sih menuntut ilmu itu susah, tapi kalau balasannya jannah, nggak ada alasan untuk menyerah.
Menurut Imam Al-Ghazali, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Nah, kalau kita udah tahu keutamaannya seperti itu, nggak ada lagi alasan untuk kita nggak nuntut ilmu. Jadi, menuntut ilmu itu penting banget untuk aku, kamu, kita, dan mereka. Penting banget. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Jadi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, itu adalah hadis riwayat dari Ibnu Majah. Jadi, penting banget loh. Menurut aku ilmu itu penting karena setiap orang itu punya ilmu. Kerja dong. Maunya sih lanjut S2 atau langsung jadi ASN. Tapi kalau dipikir-pikir, pikir-pikirin aja dulu. Karena masih lama 2 tahun lagi. Yang pastinya memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah aku dapat untuk orang lain. Untuk kerja, itu sih bonus. Tapi semoga nantinya bisa mendapatkan yang terbaik. Setelah selesai kuliah, kayaknya kalau nggak kerja, lanjut kuliah S2. Insya Allah. Rencana aku setelah selesai kuliah itu aku maunya lanjut ke S2 karena aku nggak mau jadi guru guys, walaupun aku kuliah di dunia keguruan. Masih mikir-mikir sih kalau soal S2. Ada dong, tapi belum tahu mau masuk jurusan apa nanti kalau jadi S2. Kata orang, sekolah itu butuh bakat dan kayaknya saya berbakat deh untuk sekolah. Ada sih, kalau memang ada rezekinya, kenapa nggak lanjut, ya kan? Ada, kalau ada rezekinya, maunya sih S2-nya di Jogja, insya Allah. Untuk lanjut S2 sih aku ada kepikiran itu maunya di Jogja kayaknya ya. Bersyukur biar lega. Satu quotes untuk kaliannya itu, life goes on, let's live on, fighting. Nah, ada satu quotes yang aku suka, yaitu mengajar akhirat itu konsepnya bukan meninggalkan dunia, justru mengkreasikan dunia sehingga dia punya value akhirat. Maka teruslah berbuat kebaikan dan teruslah menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dan niatkan hanya untuk beribadah kepadanya. Simple, jangan menyerah, dan tetap semangat. Nikmati dan hargai perubahan dalam kehidupan.